Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sudah siap belajar bukan? Nah, salam semangat dari Ibu, jangan pernah bosan untuk menambah pengetahuan. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Selamat datang di pembelajaran online Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Baiklah, langsung saja kalian siapkan alat tulis kalian terlebih dahulu. Kalian simak video berikut dan langsung sambil kalian catat materi-materi yang penting berikut ini. Oke, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks laporan percobaan, tetapi dengan cakupan materi yang berbeda, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Simak materinya dengan seksama ya, agar kalian lebih paham apa yang akan Ibu sampaikan. Silakan sambil kalian buka buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 kalian pada halaman 24. Oke, kompetensi dasar pada materi hari ini yaitu adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Dan diharapkan tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu adalah siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks laporan pada aspek umum, kalimat efektif, kata tugas, kosakata teknis, bidang ilmu, dan penulisan unsur serapan. Ya, sesuai dengan informasi yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa materi kita yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, maka kalian harus tahu dan kalian harus paham kira-kira apa saja ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan itu. Langsung saja, berikut adalah ciri-ciri kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, biasanya dalam teks laporan percobaan itu memperkenalkan aspek umum atau aspek kelompok. Yang kedua, yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis. Kemudian yang ketiga, yaitu menggunakan kalimat atau kata kerja aktif. Yang keempat, yaitu adalah menggunakan kata serapan atau istilah khusus bidang ilmu. Lalu yang selanjutnya, tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. Ini berkaitan dengan kata hubung. Kemudian yang keenam, menggunakan kata benda daripada kata ganti orang. Yang ketujuh, biasanya disertai foto, diagram, peta, tabel, dan seterusnya. Ya, itu tadi adalah ciri-ciri kebahasaan yang sering muncul dalam teks laporan percobaan. Jadi ciri-ciri kebahasaannya ada 7, harus diingat ya. Agar kalian lebih paham dan lebih jelas mengenai ciri-ciri kebahasaan tersebut, berikut akan Ibu jelaskan satu persatu ciri-ciri kebahasaannya. Oke, yang pertama yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Jadi, kira-kira apa sih aspek umum? Apa sih pernyataan umum? Itu hampir sama ya. Ya, jadi kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan aspek umum. Aspek umum ini biasanya berkaitan, ada aspek umum dan ada aspek khusus, tapi yang sering digunakan dalam teks laporan ini yaitu aspek umumnya atau pernyataan umumnya. Jadi aspek umum adalah kalimat-kalimat yang cakupan maknanya lebih luas, sedangkan aspek khusus cakupan maknanya lebih sempit. Karena cakupannya lebih sempit, maka aspek khusus ini merupakan bagian yang terkandung, yang tercakup dalam aspek umum.
Agar kalian lebih paham dan kalian lebih jelas mengenai perbedaan aspek umum dan aspek khusus ini, mari kita simak contoh berikut ini. Nah, di sini ada contoh kalimat khusus, yaitu hasil panen kebun paman diantaranya mangga, apel, pisang, dan jambu. Nah, itu kalimatnya ya. Kenapa ini dikatakan kalimat khusus? Karena ini menjelaskan tentang bagian-bagiannya lebih rinci dan cakupannya lebih sempit. Nah, jika bagian dari aspek khususnya adalah mangga, apel, pisang, dan jambu, kira-kira aspek umumnya apa? Aspek umum itu kan cakupannya lebih luas. Ya, aspek umumnya adalah buah-buahan. Karena buah-buahan itu cakupannya lebih luas dan bagian dari buah-buahan itu ada bermacam-macam. Contohnya mangga, apel, pisang, jambu, dan lain-lain. Maka kalimat umumnya adalah paman membawakan kami buah-buahan dari hasil kebunnya. Bagaimana untuk aspek umum ini dapat dipahami ya? Ya, kalau sudah paham, mari kita coba latihan berikut ini. Kalian boleh buka buku paket kalian karena latihan ini ada di dalam buku paket kalian ya. Pada kegiatan 3, latihan kebahasaan halaman 25. Kalian boleh lihat di situ. Coba kita cermati. Pertanyaannya adalah berikan pernyataan umum dari kata-kata berikut. Ya, soal nomor 1. Tangkai induk bunga, tangkai bunga, dasar bunga, daun pelindung, daun tangkai, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Nah, ini bagian-bagian kalimat khususnya. Kira-kira pernyataan umumnya apa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah bagian-bagian bunga. Ya, kenapa jawabannya bagian-bagian bunga? Karena kalimat yang pada bagian atas disebutkan tadi merupakan rincian dari bagian-bagian bunga. Ibu harap kalian bisa memahaminya ya. Kita coba di contoh soal yang kedua. Di sini ada kalimat khususnya mikrofon, speaker, keypad, layar tayang, baterai, kodak, digital signal processor, GSM, SIM, radio frekuensi, konektor luar, antena, memori internal, dan SD card. Nah, dari kalimat khusus di atas, kalau kita cermati, kira-kira pernyataan umumnya apa? Coba kalian pikirkan. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, bahwa jawabannya adalah handphone. Kenapa di jawabannya adalah handphone? Karena kalimat yang disebutkan di atas tadi merupakan bagian-bagian dari handphone, maka pernyataan umumnya adalah handphone ya. Ibu harap kalian dapat memahami, sudah bisa membedakan mana yang pernyataan umum, mana yang pernyataan khusus. Tapi yang harus kalian ingat bahwa di teks laporan percobaan ini yang ada itu hanya pernyataan umumnya, bukan pernyataan khusus. Oke, mari kita lanjut ke ciri-ciri kebahasaan teks laporan yang kedua. Cirinya yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis. Jadi kata kuncinya ada kata tugas. Kata tugas itu berkaitan dengan konjungsi atau kata hubung ya. Kata hubung itu kenapa kaitannya dengan hubungan yang logis? Alasannya, jika dalam suatu kalimat tidak ada kata hubung atau kata tugasnya, maka kalimat itu memiliki makna yang tidak jelas atau ambigu sehingga maknanya tidak masuk akal atau logis.
Ya, di sini dijelaskan bahwa kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan agar tetap koheren. Koheren itu artinya padu, ya. Jadi satu kesatuan yang utuh. Dan kata tugas berkaitan dengan konjungsi atau kata hubung. Ingat-ingat ya, Nak ya, kalau mendengar kata konjungsi, konjungsi itu artinya kata hubung atau kata sambung, ya. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kata tugas atau konjungsi yang sering muncul di dalam teks laporan percobaan, yaitu di sini ada ketika, maka, lalu, kemudian, apabila, hingga, sampai, dan seterusnya. Dan untuk penempatan kata tugas atau kata hubung ini tidak melulu selalu ada di tengah-tengah kalimat. Bisa saja kata tugas itu bisa letaknya ada di awal kalimat, ya. Agar kalian lebih paham, berikut ini ada contoh salah satu konjungsi yang digunakan dalam teks laporan percobaan, ya. Oke, kalimatnya: larutkan cairan NaOH, lalu diamkan larutan selama 5 menit. Nah, ini contoh kalimat yang sering muncul pada bagian langkah-langkah, ya, atau prosedurnya dalam teks laporan percobaan. Dan kata tugas yang digunakan yaitu kata lalu. Ya, lanjut ke contoh yang berikutnya. Di sini ada contoh kalimat. Nah, kalimatnya: apabila mengkonsumsi boraks dalam jangka panjang memiliki efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini kata tugas yang digunakan yaitu kata tugas apabila. Bisa kalian lihat di situ ada contoh dua kalimat yang berbeda. Pada bagian atas, kalimat yang pertama itu penempatan konjungsinya ada di tengah-tengah kalimat. Kemudian pada bagian kalimat kedua, kata tugas atau konjungsinya letaknya ada di awal kalimat, ya. Ibu harap dan ibu rasa kalian sudah cukup memahami untuk yang kata tugasnya. Kita lanjut ke ciri yang berikutnya, yaitu adalah menggunakan kalimat atau kata kerja aktif. Nah, di sini ibu yakin kalian sudah banyak dan sudah paham mengenai kata kerja. Apa itu kata kerja? Perlu kalian ketahui bahwa kata kerja itu adalah kata yang subjeknya atau pelakunya melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, kata kerja ini dibagi menjadi dua. Ada yang kata kerjanya aktif dan ada kata kerja yang pasif. Kalau kata kerja yang aktif, subjeknya itu sendiri yang melakukan aktivitas, sedangkan kata kerja yang pasif, subjek lain atau pelaku lain yang melakukan aktivitas. Nah, bagaimana membedakan mana yang kata kerja aktif dan mana kata kerja yang pasif? Agar lebih gampang, yang harus kalian ingat bahwa kata kerja aktif biasanya menggunakan awalan me dan ber, jadi hanya ada dua. Sedangkan yang kata kerja pasif, dia menggunakan awalan di dan ter. Dan yang harus kalian ingat bahwa yang sering muncul dalam teks laporan percobaan ini hanya kata kerja aktif, ya. Jarang sekali muncul yang kata kerja yang pasifnya. Coba kita lihat contoh berikut ini. Ingat-ingat kata kerja aktif awalnya me dan ber. Di situ ada contohnya. Kata melempar, dia aktif karena awalannya melempar juga adalah melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas, ya. Kemudian mengaduk, mencampur, dan ada lagi berlari, bereaksi. Nah, berlari itu melakukan aktivitas, bukan? Nah, itulah yang disebut dengan kata kerja yang aktif, ya. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang ibu jelaskan tersebut, ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari teks laporan percobaan adalah menggunakan kata serapan atau istilah khusus bidang ilmu, ya. Pada bagian ini poinnya ada dua.
ada kata serapan dan ada istilah khusus ya. Kira-kira apa itu kata serapan? Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke dalam bentuk bahasa yang telah diterima pemakaiannya secara umum. Untuk lebih mudahnya, bahwa kata serapan tersebut adalah kata yang kita serap dari bahasa asing, kemudian kita gunakan di daerah kita, di tempat tinggal kita sesuai dengan konteks dan situasinya, tetapi kata atau bahasa itu sudah disepakati ya secara umum. Nah, kira-kira apa saja sih contoh dari kata serapan atau kata-kata yang kita serap dari bahasa asing, tapi sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Di sini kata serapan ini dibagi menjadi dua jenis. Ada kata serapan yang seutuhnya, ada kata serapan yang sebagian. Ya, kita simak contohnya. Di situ ada kata internasional, studio, dan plaza. Dari ketiga contoh kata serapan itu, jika kita lihat, ini merupakan contoh kata serapan seutuhnya. Maksudnya, semua bahasanya, semua penulisannya, bahkan pelafalannya pun kita serap seutuhnya. Jadi tidak ada yang beda ya nak ya. Tulisannya, pelafalannya, kata-katanya semuanya sama. Itulah mengapa disebut dengan kata serapan yang seutuhnya. Kemudian di contoh selanjutnya yaitu ada kata serapan yang sebagian. Kalau kita lihat, kita simak, di sini ada 3 contoh kata, yaitu aktor, sistem, dan energi. Kita menyerap dari bahasa asing, yang mana jika dilihat pada kata bagian awalnya bahasa asingnya ya, kalau aktor bahasa asingnya menggunakan huruf C, tetapi diserap ke bahasa Indonesia dia menggunakan huruf K. Nah, namun secara pelafalan kita sama-sama menggunakan atau mengucapkannya dengan kata aktor. Ya, tidak ada yang membedakan, hanya saja penulisannya yang berbeda. Hurufnya ada yang pakai C, ada yang pakai huruf K. Nah, jadi jika kalian menemukan kata serapan yang pelafalannya sama, hanya penulisannya yang berbeda, maka kata serapan itu termasuk jenis kata serapan yang sebagian. Ya, itulah tadi adalah penjelasan mengenai kata serapan. Kita lanjut ke poin yang berikutnya ya, masih di ciri yang keempat. Poin selanjutnya itu ada kata serapan tadi sudah, kemudian ada istilah khusus. Istilah khusus dalam bidang ilmu. Apa itu istilah khusus? Istilah khusus adalah kata yang penggunaannya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja. Jenis istilah ini tidak semua orang dapat mengetahuinya karena pada bidang-bidang tertentu ya. Kemudian karena hanya digunakan dalam bidang-bidang tertentu ya istilah khusus tersebut, sehingga kita perlu mencari tahu terlebih dahulu arti dari kata itu. Kita lihat di sini ada beberapa contoh kata istilah yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Kita sesuaikan kata dan konteksnya. Ya, ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada kata amputasi, vaksin, infus, kanker. Nah, kalau dengar kata itu pasti istilah khusus itu ada di bidang ilmu kesehatan. Kemudian upload, akses, password, login. Nah, itu merupakan istilah khusus dalam bidang ilmu teknologi ya. Selanjutnya, contoh berikutnya ada siklamat, filtrat, basa, NaOH. Nah, kalau itu adalah istilah khusus yang digunakan dalam bidang kimia. Jadi kita harus cari dulu, kita harus pahami dulu kira-kira apa arti dari kata itu, kan disesuaikan dengan bidang-bidang ilmu tertentu. Selanjutnya ada contoh istilah yang sering digunakan dalam bidang ilmu pendidikan, paradigma,
otodidak, akreditasi, dan kurikulum. Yaitu tadi adalah penjelasan mengenai istilah khusus yang sering digunakan dalam teks laporan percobaan, ya, hanya bidang-bidang ilmu tertentu. Kita lanjut ke ciri yang berikutnya. Yang kelima, tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. Jadi yang digunakan hanya urutan-urutan kegiatan dan itu berkaitan dengan konjungsi seperti ciri yang di awal tadi. Nah, kira-kira apa sih bedanya urutan waktu dengan urutan kegiatan? Kalau urutan waktu, contohnya yaitu kemarin, sekarang, besok, dia berurutan, atau awal, tengah, akhir, atau mulai dari pagi, siang, sore, malam, subuh, dan berurutan seterusnya. Nah, tapi kalau urutan kejadian ini berkaitan dengan konjungsinya, ya. Jadi kejadiannya atau peristiwanya dilakukan berurutan, mulai dari mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, hingga sampai akhirnya, dan seterusnya. Ya, itu adalah konjungsi yang digunakan dalam urutan kejadian. Ya, kemudian lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu menggunakan kata benda daripada kata ganti orang. Jadi cakupan materinya ada kata benda, ada kata ganti orang. Kata ganti benda lebih sering digunakan daripada si kata ganti orang ini, ya. Kira-kira apa itu kata benda? Kata benda atau nomina nama lainnya merupakan jenis kata yang merujuk pada segala hal yang dapat dibendakan, ya. Kata benda biasanya dipakai untuk menyebutkan makhluk hidup, benda mati, atau tempat, ya. Contoh kata benda itu sangat banyak sekali dan tentunya kalian sudah paham. Misalnya mobil, motor, buku, meja, roti, matahari, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari kata benda atau nomina. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kata ganti orang, ya. Apa sih kata ganti orang? Ada yang masih ingat mengenai kata ganti orang? Kata ganti orang ini merupakan salah satu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang disebut secara langsung. Dengan menggunakan kata ganti orang ini, kalimat yang kamu pakai akan lebih efektif. Ya, di sini ada yang masih ingat nggak kira-kira contoh kata ganti orang itu ada berapa? Harus kalian ingat bahwa kata ganti dibagi menjadi dua. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Kalau tunggal berarti sendiri, kalau jamak berarti lingkupnya banyak. Kemudian apa bedanya orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga? Kalau orang pertama itu berkaitan dengan diri kita sendiri, ya. Kalau orang kedua berkaitan dengan orang lain, tapi orang itu masih ada di hadapan kita. Kemudian kalau orang yang ketiga berkaitan dengan orang lain, hanya saja orang itu jauh, tidak ada di hadapan kita. Contohnya, orang pertama tunggal. Contohnya adalah saya dan aku. Orang pertama berarti berkaitan dengan diri kita sendiri, ya. Berarti sendirian. Aku atau saya. Kemudian orang pertama jamak berkaitan dengan diri kita sendiri, diri kitanya ikut terlibat, tetapi orangnya banyak, ya. Berarti kita atau kami. Nah, lanjut ke orang kedua. Orang kedua, orang itu ada di hadapan kita, ya. Orang lain yang ada di hadapan kita. Orang kedua tunggal yang ada di hadapan kita tetapi hanya sendiri. Berarti kita menyebutnya apa? Anda, kau, kamu, mu, dirimu, ya. Itu adalah contoh orang kedua tunggal. Tetapi kalau orang lain, orang kedua, tapi kita menyebutkan orang itu secara jamak, banyak, ya, yang terlibat. Berarti apa? Kalian, ya. Dan terakhir itu ada orang ketiga, orang lain tetapi orang itu kita bicarakan tidak ada di hadapan kita, ya. Contohnya kalau yang tunggal berarti dia sendiri, orang lain tidak ada di hadapan kita, jauh. Contohnya dia, ia, beliau. Kemudian yang orang ketiga jamak, orang lain yang tidak ada di hadapan kita, kemudian sifatnya banyak, kita menyebutnya menggunakan kata ganti mereka.
Bagaimana jelas ya nak ya untuk penerapan kata ganti ini. Untuk materi kata ganti orang dalam teks laporan percobaan ini jarang ya, dia lebih fokus ke kata benda. Oke, baiklah, kita masuk ke ciri-ciri yang terakhir. Ciri-cirinya yaitu biasanya teks laporan percobaan itu disertai dengan foto. Bisa juga dilengkapi dengan diagram atau tabel atau peta, gambar dan lain-lainnya. Bisa kita lihat di situ ada contohnya ya, foto, diagram batang, diagram garis, serta tabel ya. Oke, baiklah, itu tadi adalah ketujuh ciri-ciri dari aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Sudah kita bahas satu persatu, semoga dapat kalian pahami. Agar kalian lebih paham dan lebih maksimal lagi mencerna apa informasi yang sudah Ibu sampaikan, berikut ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi nanti di slide berikutnya ini Ibu akan lampirkan contoh dari teks laporan percobaan dengan judul uji kandungan glukosa pada makanan. Kemudian baru kalian isi dan kalian analisis. Kalian tentukan kaidah kebahasaannya, apa saja aspek umumnya, kemudian kata tugasnya, kata kerja aktifnya, kata serapan, istilah asing, kata benda, kemudian foto, diagram, tabelnya ada atau tidak, kalian checklist. Nah, untuk poin 1 sampai nomor 6 itu kalian tulis bukti kata atau kalimatnya ya. Misalnya kata tugasnya yang digunakan lalu, kalian tulis kalimatnya, kemudian ada konjungsi lalunya. Atau mungkin kalian menemukan kata serapan pada contoh teks laporan tersebut ada kata merek. Nah, silakan kalian tulis kata tersebut, kemudian kalian tentukan apakah kata serapan itu menggunakan serapan yang seutuhnya atau yang sebagian. Tulis di bukti kata atau kalimat dalam tabel yang sudah disediakan. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah tadi adalah serangkaian pembelajaran kita mengenai kaidah kebahasaan dalam teks laporan. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.